Surat 18 Al-Kahfi ayat 28. Dan Allah Ta'ala berfirman, oleh yang demikian, janganlah engkau dipalingkan daripada mempercayainya oleh orang yang tidak percaya kepadanya serta menurut hawa nafsunya. Surat 20 Taha ayat 16. Dan Allah Ta'ala berfirman, oleh karena itu, maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari mengingati kami dan ia tidak ingin selain dari penghidupan yang rendah ini. Surat 53 An-Naml ayat 29. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Surat 31 Luqman ayat 15. Dan dalam pengertian yang tersebut itu, ialah menghardik daripada berteman dengan orang fasik. Adapun orang yang berbuat bid'ah, maka berteman dengan dia, terdapat bahaya menjalarnya bid'ah itu dan berkembang kutukan bid'ah yang mengada-adakan kepadanya. Dari itu, orang bid'ah berhaklah disingkir dan diputuskan hubungan silaturahim. Bagaimanakah ia dipilih menjadi sahabat? Umar telah berkata, menghasung untuk mencari unsur keagamaan pada teman itu, menurut yang diriwayatkan Sa'idi bin Al-Musayyab, di mana Umar berkata, haruslah kamu berteman dengan orang-orang benar. Kamu akan hidup dalam lindungan mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah hiasan pada waktu senang dan perisai pada waktu susah. Letakkanlah persoalan saudaramu, temanmu, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehingga ia membawa kepada kamu apa yang memenangkan kamu. Dan asingkanlah dirimu dari musuhmu dan berhati-hatilah dari temanmu, kecuali yang kepercayaan dari kamu itu. Dan tidak ada yang kepercayaan, selain orang yang takut kepada Allah. Maka janganlah engkau berteman dengan orang zalim, nanti kamu akan memperoleh pengetahuan dari kedalimannya. Dan janganlah engkau perlihatkan kepadanya rahasia engkau. Dan bermusyawarah tentang urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Adapun budi yang baik, maka telah dikumpulkan oleh Alkamah Al-Adharidi di dalam wasiatnya kepada anaknya, ketika ia hampir meninggal dunia. Ia berkata, hai anakku, apabila datang keperluan bagimu untuk berteman dengan orang, maka bertemanlah dengan orang, di mana apabila engkau melayaninya, niscaya ia menjaga engkau. Dan jikalau engkau menemaninya, niscaya ia menimbang dengan penghargaan akan engkau. Dan jikalau engkau memerlukan perbelanjaan, niscaya ia membelanjai engkau. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau mengulurkan tanganmu kepadanya dengan kebajikan, niscaya ia pun mengulurkannya. Jikalau ia melihat daripadamu kebajikan, niscaya diperkirakannya. Dan jikalau ia melihat kejahatan, niscaya ditutupkannya. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau meminta padanya, niscaya diberikannya kepadamu. Dan kalau engkau berdiam diri, niscaya dimulainya memberikan kepadamu. Dan jikalau datang bencana kepadamu, niscaya ditolongnya kamu. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau berkata, niscaya dibenarkannya perkataanmu. Dan kalau kamu berdua berusaha tentang sesuatu, niscaya dipentingkannya urusanmu. Dan kalau kamu berdua berselisih, niscaya diutamakannya kamu. Seakan-akan, Alkamah telah mengumpulkan dengan perkataannya itu, segala hak persahabatan. Dan disyaratkannya supaya anaknya itu menjalankan semuanya. Berkata Ibnu Aksam, Al-Imamun berkata, dari manakah ini? Lalu orang mengatakan kepadanya, adakah engkau ketahui, mengapakah Alkamah mewasiatkan anaknya demikian? Al-Imamun menjawab, tidak tahu. Lalu orang itu menerangkan, karena Alkamah bermaksud supaya anaknya tidak akan berkawan dengan seseorang. Berkata setengah pujangga, janganlah kamu berteman, kecuali dengan orang yang menyembunyikan rahasiamu dan yang menutupkan kekuranganmu. Lalu dia berada bersama kamu pada segala duka cita. Dia mendahulukan kamu pada segala duka cita. Dia menyiarkan kebajikanmu dan menyembunyikan keburukanmu. Jikalau engkau tiada memperoleh orang yang seperti itu, maka janganlah berteman, selain dengan dirimu sendiri. Ali bermadah. Temanmu yang sebenarnya, ialah orang yang ada bersamamu. Dan orang yang menyusahkan dirinya, supaya ia bermanfaat kepadamu. Pada waktu membimbangkan, ia berkata terus terang kepadamu. Dia sendiri pecah berantakan, supaya kamu terkumpulkan selalu.
Berkata setengah ulama, janganlah kamu berteman, selain dengan salah seorang dari dua, orang yang engkau pelajari daripadanya, sesuatu tentang urusan agamamu. Maka ia memanfaatkan kepadamu. Atau orang yang engkau ajarkan sesuatu tentang urusan agamanya, lalu diterimanya daripadamu. Dan orang yang ketiga, orang yang tidak engkau pelajari agama padanya dan tidak engkau ajari agama kepadanya, maka larilah daripadanya. Berkata setengah mereka, manusia itu 4 macam, yang seorang manis seluruhnya. Maka orang tidak akan kenyang-kenyang daripadanya. Yang seorang pahit seluruhnya. Maka tidak termakan apa-apa daripadanya. Yang seorang terdapat masam padanya. Maka ambillah dari orang itu, sebelum ia mengambil daripadamu. Dan yang seorang lagi, terdapat asin padanya. Maka ambillah daripadanya, pada waktu diperlukan saja. Berkata Ja'far Asy-Syadiq, janganlah engkau berteman dengan 5 orang. Pertama, pendusta. Maka engkau berada dalam penipuannya. Dia adalah seumpama cahaya panas, fata morgana, dekat kepadamu yang jauh dan jauh kepadamu yang dekat. Kedua, orang dungu. Maka tidaklah engkau memperoleh daripadanya sesuatu. Ia mau mendatangkan manfaat kepadamu, lalu ia menyusahkan akan kamu. Ketiga, orang kikir. Maka ia putuskan daripada kamu, sesuatu yang kamu amat memerlukan kepadanya. Keempat, orang pengecut. Maka ia akan menyerahkan kamu dan ia akan lari ketika menghadapi kesulitan. Kelima, orang fasik. Maka ia akan menjual kamu dengan sesuap makanan atau kurang dari itu. Lalu orang bertanya kepada Ja'far Asy-Syadiq tadi, apakah yang kurang lagi dari sesuap makanan itu? Ja'far Asy-Syadiq menjawab, loba pada makanan yang sesuap itu, kemudian ia tidak memperolehnya. Berkata Al-Junaid, aku lebih suka ditemani oleh seorang fasik, yang berbudi baik, daripada seorang qari, ahli membaca Al-Quran, yang berbudi buruk. Berkata Ibnu Abil Hawari, berkata kepadaku guruku Abu Sulaiman, hai Ahmad, nama dari Ibnu Abi Hawari. Janganlah engkau berteman, selain dari salah seorang dari 2, orang yang dapat engkau memperoleh manfaat padanya mengenai urusan duniamu. Atau orang yang dapat engkau menambahkan bersama dia dan memperoleh kemanfaatan dengan dia, mengenai urusan akhiratmu. Dan berurusan dengan orang yang lain daripada yang 2 ini, adalah dungu sekali. Berkata Sal bin Abdullah, jauhilah berteman dengan 3 macam manusia, orang-orang yang gagah perkasa yang lalai, orang-orang qari, yang berminyak-minyak air dan orang-orang syufi yang bodoh. Dan ketahuilah kiranya, bahwa segala kata-kata ini, kebanyakannya tiada meliputi semua maksud persahabatan. Dan yang meliputinya, ialah apa yang telah kami sebutkan, tentang memperhatikan maksud-maksudnya dan menjaga syarat-syaratnya, sebagai tambahan kepadanya. Maka tidaklah apa yang disyaratkan bagi persahabatan pada maksud-maksud keduniaan, menjadi disyaratkan bagi persahabatan pada keakhiratan dan persaudaraan. Sebagaimana yang dikatakan Bisir, saudara itu 3, saudara untuk akhiratmu, saudara untuk duniamu dan saudara untuk kamu berjinak-jinakan hati dengan dia. Dan amat sedikitlah terkumpul maksud-maksud ini pada orang seorang. Tetapi berpisah-pisah pada sekumpulan orang. Maka sudah pastilah, berpisah-pisah syarat-syarat itu pada mereka. Dan sesungguhnya Al-Imamun berkata, saudara itu 3, yang seorang, adalah seumpama makanan, yang tidak boleh tidak daripadanya. Yang seorang, adalah seumpama obat yang diperlukan kepadanya, pada suatu waktu dan tidak diperlukan pada waktu yang lain. Dan yang ketiga, adalah seumpama penyakit, yang tidak diperlukan sekali-kali padanya. Bahkan hamba itu, kadang-kadang memperoleh bencana dengan orang ini. Yaitu orang yang tak ada kejinakan hati padanya dan tak ada kemanfaatan. Dan ada yang mengatakan, kumpulan manusia itu adalah seumpama kayu-kayuan dan tumbuh-tumbuhan. Sebahagian daripadanya, mempunyai naungan dan tidak berbuah. Dan itu adalah seumpama, yang dapat dimanfaatkan di dunia dan tidak di akhirat. Karena kemanfaatan dunia itu, adalah seumpama naungan, bayang-bayang, yang cepat hilang. Dan sebahagian daripadanya, ada yang berbuah dan tidak mempunyai naungan.
Dan itu adalah seumpama yang patut bagi akhirat dan tidak bagi dunia. Dan sebahagian daripadanya sama-sama, berbuah dan bernaungan. Dan sebahagian daripadanya, tiada satu pun daripada keduanya, buah dan bayang-bayang, seperti Ummi Ghailan yang merobek-robekkan kain dan tak ada padanya makanan dan minuman. Dan contohnya dari binatang, ialah tikus dan kalajengking, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dia mendoakan kepada sesuatu yang bahayanya lebih dekat dari manfaatnya, sesungguhnya itulah penolong dan teman yang paling buruk. Surat 22 Al-Hajj ayat 13. Dan seorang penyair bermadah. Manusia itu berbagai ragam, apabila engkau merasakan mereka. Mereka tiada bersamaan, seperti kayu-kayuan tiada sama. Yang ini berbuah, manis rasanya. Yang itu tidaklah mempunyai rasa dan buahnya. Maka apabila tiada memperoleh teman, yang dapat diambil menjadi saudara dan mendapat faedah daripadanya, salah satu dari maksud-maksud yang tersebut tadi, maka sendirian adalah lebih utama. Abu Dzar berkata, sendirian itu adalah lebih baik daripada mengambil teman duduk orang jahat. Dan teman duduk orang baik, adalah lebih bagus daripada sendirian. Dan perkataan Abu Dzar ini, diriwayatkan sebagai hadis marfu. Artinya dikenal sebagai hadis yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Adapun keagamaan dan tak ada kefasikan, maka berfirman Allah Ta'ala, dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Surat 31 Luqman ayat 15. Dan karena menyaksikan kefasikan dan orang-orang fasik itu, memudahkan anggapan ringan kepada perbuatan maksiat dalam hati. Dan menghilangkan larinya hati daripada kemaksiatan itu. Berkata Sa'di bin Al-Musayyab, janganlah kamu memandang kepada orang-orang zalim. Maka batallah amal perbuatanmu yang baik-baik. Bahkan tak adalah keselamatan dalam bercampur baur dengan orang-orang zalim itu. Sesungguhnya keselamatan adalah pada memutuskan perhubungan dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang yang bodoh menghadapkan perkataan kepada mereka, lalu mereka menjawab, selamat. Surat 25 Al-Furqan ayat 63. Pada ayat tadi, disebutkan salama'a, artinya, selamat. Alif pada, salama'a, pada tulisan Arabnya, adalah ganti daripada, ha. Dan artinya, sesungguhnya kami selamat daripada kedosaan kamu. Dan kamu selamat daripada kejahatan kami. Inilah apa yang kami maksudkan dahulu menyebutkannya dari segala pengertian persaudaraan, syarat-syarat dan faidah-faidahnya. Maka hendaklah kita mengulangi menyebutkan hak-hak, keharusan-keharusan dan jalan-jalan menegakkan haknya. Adapun orang yang loba kepada dunia, maka berteman dengan dia, adalah racun pembunuh. Karena tabiat, karakter, manusia itu, tertarik untuk menyerupai dan mengikuti. Bahkan karakter itu mencuri dari karakter orang lain, di mana tanpa diketahui oleh orang yang mempunyai karakter itu sendiri. Maka duduk-duduk bersama orang yang loba kepada dunia itu, dapat menggerakkan kelobaan. Dan duduk bersama orang zahid, dapat mendatangkan kezuhudan di dunia. Karena itulah, tiada disukai berteman dengan orang-orang yang mencari dunia. Dan disunahkan berteman dengan orang-orang yang gemar pada akhirat. Berkata Ali, hidupkanlah ketaatan dengan duduk-duduk bersama orang yang disegani. Berkata Ahmad bin Hanbal, tiada yang menjatuhkan aku ke dalam bencana, selain karena berteman dengan orang yang aku tidak malu kepadanya. Berkata Luqman, hai anakku, duduk-duduklah dengan ulama dan berdesak-desaklah kepada mereka dengan kedua lututmu. Karena sesungguhnya hati itu hidup, dengan pengetahuan tinggi, ilmu hikmah, sebagaimana tanah mati akan hidup dengan banjir dari hujan. Bab kedua, tentang hak-hak persaudaraan dan persahabatan. Ketahuilah, bahwa tali persaudaraan itu mengikatkan di antara dua orang, seperti tali perkawinan di antara suami istri. Dan sebagaimana dikehendaki oleh perkawinan, akan hak-hak yang wajib disempurnakan untuk menegakkan hak perkawinan, sebagaimana telah disebutkan dahulu pada Kitab Adab Nikah, maka begitu pula ikatan persaudaraan. Saudaramu, temanmu, mempunyai hak atasmu,
tentang harta dan jiwa, lidah dan hati, dengan kemaafan dan doa, keikhlasan dan kesetiaan, dengan meringankan, meninggalkan pemberatan dan diberatkan. Yang demikian itu, dikumpulkan oleh 8 hak. Hak pertama, tentang harta. Rasulullah bersabda, 2 orang yang bersaudara itu, adalah seumpama 2 tangan, yang satu membasuh yang lain. Sesungguhnya Nabi menyerupakan 2 orang bersaudara itu, dengan 2 tangan. Tidak dengan tangan dan kaki. Karena keduanya itu, tolong-menolong pada sesuatu maksud. Begitu pula kedua orang bersaudara itu, bahwa persaudaraan keduanya baru sempurna, apabila keduanya saling tolong-menolong pada sesuatu tujuan. Maka keduanya dari suatu segi, adalah seperti orang yang seorang. Dan ini menghendaki untuk bersama-sama bagi membagi suka dan duka, bersekutu pada masa depan dan masa sekarang, meningkatkan kehususan dan pemilihan. Bantu-membantu dengan harta bersama teman-teman itu, adalah di atas 3 tingkat. Tingkat yang paling rendah, ialah, bahwa engkau menempatkan teman itu pada tingkat budakmu atau pelayanmu. Maka engkau melaksanakan hajatnya, daripada kelebihan hartamu. Apabila ia mempunyai suatu hajat keperluan dan ada padamu kelebihan dari hajat keperluanmu sendiri, maka terus engkau berikan kepadanya. Dan tidak engkau memerlukan dia meminta. Jikalau engkau memerlukan dia meminta, maka itu adalah keteledoran sekali terhadap hak persaudaraan. Tingkat kedua, ialah, bahwa engkau menempatkan dia pada tingkat dirimu sendiri. Dan engkau rela mempersekutukannya dengan engkau, pada harta engkau dan menempatkannya pada kedudukan engkau. Sehingga engkau memperbolehkannya bahagian pada harta engkau. Al-Hasan berkata, adalah seorang daripada mereka itu, membelahkan kain sarungnya di antara dia sendiri dan saudaranya, temannya. Tingkat ketiga, ialah, yang paling tinggi, bahwa engkau utamakan dia di atas dirimu sendiri. Engkau dahulukan keperluannya di atas keperluanmu. Dan ini adalah tingkat orang-orang syiddiq. Dan derajat yang penghabisan dari orang-orang yang berkasih-kasihan. Dan sebahagian dari buah tingkat ini, ialah mengutamakan juga penyerahan jiwa, sebagaimana diriwayatkan, bahwa telah dibawa segolongan orang-orang syufi ke hadapan sebahagian khalifah-khalifah. Lalu khalifah itu memerintahkan membunuh mereka. Dan dalam golongan mereka itu, terdapat Abul Husain An-Nuri. Maka ia pun bersegera ke muka orang pemegang pedang, supaya ia menjadi orang pertama yang dibunuh. Lalu ia ditanyakan tentang itu. Maka ia menjawab, aku suka bahwa aku mengutamakan teman-temanku untuk hidup pada detik-detik ini. Sehingga yang demikian itu, menjadi sebab kelepasan mereka semuanya, sebagaimana tersebut dalam suatu cerita yang panjang. Jikalau tidak engkau jumpai dirimu pada salah satu tingkat dari tingkat-tingkat tadi bersama saudaramu, maka ketahuilah bahwa ikatan persaudaraan itu tidaklah terbuhul kuat dalam batin. Dan sesungguhnya yang berlaku di antara kedua kamu, ialah bercampur bauran resmi, yang tidak jatuh mendalam pada akal dan agama. Maimun bin Mahran berkata, barang siapa rela daripada saudara-saudaranya, meninggalkan keutamaan, maka hendaklah ia bersaudara dengan orang-orang yang dalam kuburan. Adapun derajat yang paling rendah, maka tidak pula disenangi oleh orang-orang yang berpegang teguh pada agama. Diriwayatkan, bahwa, Atbah al-Ghallam, datang ke tempat orang yang telah diambilnya menjadi saudara, teman. Maka ia berkata, aku memerlukan dari hartamu 4.000. Lalu orang itu menjawab, ambillah 2.000. Maka, Atbah al-Ghallam meninggalkan orang itu, dengan mengatakan, engkau memilih dunia daripada Allah. Apakah engkau tidak malu, bahwa engkau mendakwakan persaudaraan pada jalan Allah, filah, dan engkau mengatakan kata-kata itu tadi? Dan orang yang berada dalam persaudaraan, pada tingkat yang terendah itu, seyogialah engkau tidak bergaul dengan dia di dunia ini. Abu Hazim berkata, apabila engkau mempunyai teman pada jalan Allah, maka janganlah engkau bergaul dengan dia, pada urusan-urusan duniamu. Sesungguhnya Abu Hazim bermaksud dengan yang demikian, ialah orang yang ada pada tingkat yang tersebut. Adapun tingkat yang tertinggi,
ialah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, akan orang-orang mukmin dengan firman-Nya, urusan mereka dilakukan dengan permusyawaratan di antara mereka dan mereka yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat 42 Asy-Syura ayat 38. Artinya, adalah mereka mencampur baurkan harta sesama mereka, sehingga tidak dapat diperbedakan oleh sebahagian mereka akan kendaraannya dari sebahagian yang lain. Dan ada sebahagian dari mereka tidak mau berteman dengan orang yang mengatakan, ini alas kakiku. Karena disandarkannya, barang itu kepada dirinya sendiri. Fathul Mausuli datang ke tempat temannya dan kebetulan temannya itu tidak ada di rumah. Lalu Fathul Mausuli menyuruh istri temannya mengeluarkan peti uang. Maka istri temannya itu mengeluarkan peti uangnya. Lalu Fathul Mausuli membukakannya dan mengambil menurut hajat keperluannya. Maka budak temannya itu menerangkan kepada tuannya. Lalu teman itu menjawab, jikalau engkau itu benar, maka engkau merdeka karena Allah. Karena kegembiraan dengan apa yang diperbuat oleh Fathul Mausuli tadi. Seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah seraya berkata, saya ingin bersaudara dengan engkau pada jalan Allah, fillah. Maka Abu Hurairah menjawab, tahukah engkau, apakah hak bersaudara itu? Orang itu menjawab, beritahukanlah kepadaku akan hak itu. Abu Hurairah menerangkan, bahwa tidaklah engkau lebih berhak dengan dinarmu dan dirhammu daripadaku. Orang itu menyambung, aku tidak akan sampai kepada tingkat itu. Lalu Abu Hurairah berkata, pergilah daripadaku. Ali bin Al-Husain berkata kepada seorang laki-laki, adakah seorang kamu memasukkan tangannya ke dalam lengan baju temannya atau ke dalam saku bajunya, lalu ia mengambil daripadanya, apa yang dikehendakinya, dengan tidak seizinnya? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lalu Ali bin Al-Husain menyambung, kalau begitu, tidaklah kamu bersaudara. Suatu kaum datang kepada Al-Hasan. Lalu mereka bertanya, hai Abu Said, sudahkah engkau mengerjakan sholat? Maka Al-Hasan menjawab, sudah. Lalu mereka itu menyambung, sesungguhnya orang-orang pasar itu, tidaklah nanti mengerjakan sholat. Al-Hasan lalu bertanya, siapakah yang mengambil agamanya dari orang-orang pasar? Telah sampai berita kepadaku, bahwa seorang dari mereka tidak mau memberikan kepada temannya uang sedirham. Al-Hasan mengucapkan kata-kata tadi, seperti orang yang merasa heran, dari yang demikian itu. Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham, di mana Ibrahim bin Adham ingin mengunjungi Baitul Maqdis. Orang itu berkata, sesungguhnya aku ingin menemanimu. Ibrahim bin Adham menjawab kepada orang itu, atas dasar, bahwa adalah aku, yang lebih berhak memiliki barangmu, daripadamu. Orang itu menyahut, tidak. Maka Ibrahim bin Adham menyambung, amatlah mengherankan aku, oleh kebenaranmu. Orang itu menerangkan lebih lanjut, adalah Ibrahim bin Adham apabila ditemani oleh seseorang, ia tidak akan berselisih dengan orang itu. Dan ia tidak akan berteman, kecuali dengan orang yang sesuai dengan dia. Ibrahim bin Adham ditemani oleh seorang laki-laki penjual tali sepatu. Lalu pada suatu tempat, ada orang yang menghadiahkan kepada Ibrahim, sepiring roti hancur berkuah. Maka Ibrahim membuka karung temannya dan mengambil seikat tali sepatu dan diletakkannya dalam piring. Dan dikembalikannya piring itu kepada orang yang menghadiahkan roti berkuah tadi. Tatkala temannya datang, lalu bertanya, manakah tali sepatu itu? Ibrahim menjawab, telah menjadi roti hancur berkuah, yang telah aku makan. Teman itu menjawab, hendaknya engkau berikan 2 atau 3 potong tali saja. Ibrahim menyahut, maafkanlah, niscaya engkau akan dimaafkan. Pada suatu kali, Ibrahim bin Adham memberikan seekor keledai kepunyaan temannya, tanpa izin teman itu, kepada seorang laki-laki yang dilihatnya berjalan kaki. Tatkala teman itu datang, maka teman itu berdiam diri. Dan ia suka dengan yang demikian. Ibnu Umar berkata, aku hadiahkan kepada salah seorang sahabat Rasulullah kepala kambing. Lalu sahabat itu berkata, saudaraku Anu lebih berhajat daripadaku kepada kepala kambing ini. Lalu orang itu mengirimkan kepala kambing tersebut kepada si Anu itu.
maka orang tersebut mengirimkan kepala kambing itu kepada orang lain. Maka senantiasalah kepala kambing itu dikirim oleh yang seorang kepada seorang yang lain. Sehingga kembalilah kepada yang pertama, setelah berpindah tangan sampai 7 orang. Diriwayatkan bahwa Masruk mempunyai banyak hutang dan temannya Haitsamah juga mempunyai hutang. Maka teman itu menerangkan bahwa Masruk lalu pergi membayar hutang Haitsamah, sedang Haitsamah tiada mengetahuinya. Dan Haitsamah pergi membayar hutang Masruk, sedang Masruk pun tiada mengetahuinya. Tatkala Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'idi bin Ar-Rabi, lalu Abdurrahman mengutamakan Sa'idi bin Ar-Rabi dengan harta dan jiwanya. Abdurrahman berkata, "Diberkati oleh Allah kiranya bagimu pada keduanya itu, harta dan jiwa." Sa'idi Ar-Rabi mengutamakan Abdurrahman dengan apa yang diutamakan Abdurrahman kepadanya. Dan seakan-akan Sa'idi bin Ar-Rabi menerimanya, kemudian mengutamakan Abdurrahman dengan barang tersebut. Dan itu adalah persamaan. Dan permulaan, ialah mengutamakan. Dan mengutamakan itu adalah lebih utama daripada persamaan. Berkata Sulaiman Ad-Darani, "Jikalau dunia semuanya bagiku, maka aku letakkan ke dalam mulut salah seorang dari teman-temanku, supaya aku bebaskan dunia itu untuk teman itu." Abu Sulaiman Ad-Darani berkata pula, "Sesungguhnya aku suapkan sesuap makanan kepada salah seorang dari teman-temanku. Maka aku memperoleh rasanya pada hulkumku, kerongkonganku. Dan tatkala mengeluarkan perbelanjaan kepada saudara-saudara itu, lebih utama daripada bersedekah kepada fakir miskin." Maka Ali berkata, "Sesungguhnya 20 dirham aku berikan kepada temanku pada jalan Allah, temanku fillah, lebih aku sukai daripada aku bersedekah 100 dirham kepada orang-orang miskin." Dan Ali berkata pula, "Sesungguhnya aku perbuat segantang makanan dan aku kumpulkan teman-temanku fillah, teman pada jalan Allah, pada makanan itu, adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak." Dan seluruh sahabat mengikuti Rasulullah tentang mengutamakan teman. Beliau masuk ke tempat pohon-pohonan bersama beberapa orang sahabatnya. Lalu beliau mengambil dari pohon-pohonan itu 2 potong kayu penyikat gigi, sugi. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Lalu beliau serahkan yang lurus itu kepada sahabatnya. Maka sahabat itu berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau kiranya yang lebih berhak dengan yang lurus daripada aku." Nabi menjawab, "Tiadalah seorang teman yang menemani seseorang teman, walaupun sesaat dari hari, melainkan ditanyakan tentang persahabatannya itu, adakah ia menegakkan pada persahabatan itu, akan hak Allah atau ia menyia-nyiakannya." Maka dengan sabda itu, Nabi mengisyaratkan bahwa mengutamakan teman adalah menegakkan hak Allah pada persahabatan. Rasulullah pergi ke sumur dan beliau mandi pada sumur itu. Lalu Hudzaifah bin Al-Yaman memegang kain dan berdiri menutupkan Rasulullah, sehingga beliau selesai mandi. Kemudian, duduklah Hudzaifah untuk mandi. Lalu Rasulullah memegang kain dan berdiri menutupkan Hudzaifah dari mata orang banyak. Hudzaifah tidak mau, seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, janganlah engkau berbuat ini." Rasulullah tidak mau, melainkan terus menutupkannya dengan kain, sehingga Hudzaifah selesai mandi. Nabi bersabda, "Tiada sekali-kali berteman 2 orang, melainkan adalah yang lebih disukai Allah, ialah yang lebih kasih sayangnya kepada temannya." Diriwayatkan bahwa Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi masuk ke tempat Al-Hasan. Dan waktu itu Al-Hasan tidak ada di rumah. Lalu Muhammad bin Wasi mengeluarkan sebuah keranjang yang berisi makanan dari bawah tempat tidur Al-Hasan dan terus memakannya. Maka Malik menegur Muhammad, "Cegahkanlah tanganmu, sehingga datang yang punya rumah." Muhammad tiada memperhatikan perkataan Malik dan ia terus makan. Dan adalah Malik lebih lapang dan lebih baik budi pekertinya daripada Muhammad. Maka masuklah Al-Hasan seraya berkata, "Wahai teman, begitulah adanya kita, tiada malu di antara kita sesama kita. Sehingga tampaklah engkau dan sahabat-sahabat engkau."
Al-Hasan mengisyaratkan dengan itu, bahwa berlapang dada pada rumah teman, adalah setengah daripada kebersihan pada persaudaraan. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala berfirman, atau rumah kawan-kawanmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, sebelum firman yang tadi, atau rumah yang kuncinya kepunyaan kamu. Kedua firman tadi adalah pada surat 24 An-Nur ayat 61. Karena adalah teman itu menyerahkan kunci rumahnya kepada temannya. Dan menyerahkan urusan menurut yang diingininya. Dan adalah temannya merasa berkeberatan daripada makan, disebabkan ketakwaan. Sehingga diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat yang tersebut tadi. Dan diizinkan kepada mereka berlapang dada pada makanan saudara dan teman. Hak kedua, tentang menolong dengan jiwa pada penunaian segala keperluan dan pelaksanaannya sebelum diminta dan mendahulukannya di atas hajat-hajat yang tertentu. Dan ini juga, mempunyai derajat-derajat, sebagaimana pada memberi pertolongan dengan harta. Maka yang paling rendah daripadanya, ialah tegak melaksanakan keperluan teman, ketika diminta dan mampu. Tetapi dengan disertakan wajah yang tersenyum, gembira, melahirkan kesenangan dan menerimakan kenikmatan. Setengah mereka berkata, apabila engkau meminta kepada saudaramu sesuatu keperluan, maka tidak dilaksanakannya. Lalu ingatkanlah dia kali kedua, karena mungkin ia telah lupa. Jikalau tidak dilaksanakan juga, maka bertakbirlah kepadanya. Dan bacalah ayat ini, dan orang-orang yang mati, akan dibangkitkan oleh Allah. Surat 6 Al-An'am ayat 36. Ibnu Syabramah melaksanakan suatu keperluan besar bagi sebahagian temannya. Lalu teman itu datang membawa hadiah. Maka Ibnu Syabramah bertanya, apa ini? Teman itu menjawab, untuk yang telah engkau bermurah hati kepadaku. Maka Ibnu Syabramah menyambung, ambillah hartamu. Kiranya Allah mengurniakan kepadamu keafiatan, kebaikan apabila engkau meminta kepada saudaramu sesuatu keperluan, maka ia tidak menyuguhkan dirinya pada melaksanakan keperluan itu, maka berwudulah untuk sholat. Dan bertakbirlah kepadanya 4 kali takbir. Dan hitungkanlah dia dalam golongan orang-orang yang telah mati. Berkata Ja'far bin Muhammad, sesungguhnya aku bersegera melaksanakan keperluan musuh-musuhku. Karena takut nanti aku tolak permintaan mereka. Maka mereka tidak memerlukan lagi kepadaku. Ini adalah terhadap musuh. Maka bagaimana pula terhadap teman? Dan adalah dalam kalangan salaf, orang yang menghabiskan hartanya kepada keluarga dan anak-anak temannya, sesudah teman itu meninggal, selama 40 tahun. Ia bangun melaksanakan keperluan mereka. Dan tiap-tiap hari bolak-balik kepada mereka dan membelanjai mereka dari hartanya. Maka adalah mereka tiada merasa ketiadaan ayah. Hanya diri ayahnya saja yang tidak ada. Bahkan mereka melihat dari sikap yang menolong itu, apa yang tiada pernah dilihatnya dari ayahnya sewaktu ayahnya masih hidup. Dan salah seorang dari mereka pulang pergi ke pintu rumah temannya, menanyakan dan mengatakan, adakah kamu mempunyai minyak? Adakah kamu mempunyai garam? Adakah kamu mempunyai sesuatu keperluan? Dan ia bangun melaksanakan keperluan itu, di mana teman itu sendiri tiada mengetahuinya. Dan dengan ini, lahirlah kekasih sayangan dan persaudaraan. Apabila tidak berbuah kekasih sayangan, sehingga ia kasih sayang kepada temannya seperti ia kasih sayang kepada dirinya sendiri, maka tak adalah kebajikan pada kekasih sayangan itu. Maimun bin Mahran berkata, orang yang tiada engkau memperoleh manfaat dengan persahabatannya, niscaya tidaklah mendatangkan kemelaratan kepada engkau oleh permusuhannya. Nabi bersabda, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mempunyai bejana-bejana di buminya, yaitu hati. Maka bejana yang paling disukai Allah Ta'ala, ialah yang paling bersih, yang paling keras dan yang paling halus. Yang paling bersih dari dosa, yang paling keras pada agama dan yang paling halus kepada teman. Kesimpulannya, maka seyogialah adanya keperluan temanmu, seperti keperluanmu sendiri. Atau lebih penting daripada keperluanmu. Dan adalah kamu meniadakan yang lain, untuk waktu-waktu keperluan teman.
Tidak melalaikan segala hal ihwal teman, sebagaimana kamu tidak melalaikan segala hal dirimu sendiri. Dan engkau tidak memerlukan dari teman itu, meminta-minta dan melahirkan keperluan kepada pertolongan. Tetapi engkau bangun menegakkan keperluannya, seakan-akan engkau tiada mengetahui telah menegakkan keperluan teman. Dan engkau tiada melihat bagi dirimu sendiri akan sesuatu hak, disebabkan engkau menegakkan keperluan teman. Tetapi engkau memperoleh kenikmatan, disebabkan diterimanya usaha engkau pada hak teman itu dan bangun engkau mengurus urusannya. Dan tiada seyogialah engkau menyingkatkan pada menunaikan hajatnya saja, tetapi engkau bersungguh-sungguh pada permulaannya, dengan memuliakannya tambah bertambah, mengutamakan dan mendahulukannya di atas kaum kerabat dan anak sendiri. Adalah alasan berkata, teman-teman kita adalah lebih kita kasihi dari keluarga dan anak-anak kita. Karena keluarga kita mengingatkan kita kepada dunia dan teman-teman kita mengingatkan kita kepada akhirat. Al-Hasan berkata, barang siapa mengantarkan jenazah temannya filah, niscaya diutuskan oleh Allah para malaikat dari bawah, arasinya, yang akan mengantarkannya ke sorga. Pada atsar tersebut, tiadalah seseorang mengunjungi temannya filah, karena ingin menjumpainya, melainkan ia dipanggil oleh malaikat dari belakangnya, engkau baik dan sorga baik untuk engkau. Adha berkata, habiskanlah waktumu untuk temanmu, sesudah teman itu mempunyai 3 perkara, jikalau mereka itu sakit, maka kunjungilah. Atau mereka banyak pekerjaan, maka berilah pertolongan. Atau mereka lupa maka peringatkanlah. Dan diriwayatkan, bahwa Ibnu Umar berpaling ke kanan dan ke kiri, di hadapan Rasulullah. Lalu beliau menanyakannya yang demikian. Maka Ibnu Umar menjawab, aku mencintai seorang laki-laki, maka aku mencarinya dan tiada aku melihatnya. Lalu Nabi bersabda, apabila engkau mencintai seseorang maka tanyakanlah namanya, nama ayahnya dan tempatnya. Maka jikalau ia sakit, engkau berkunjung kepadanya. Dan jikalau ia banyak pekerjaan, engkau berikan kepadanya pertolongan. Dan pada riwayat yang lain, engkau tanyakan nama neneknya dan nama keluarganya. Berkata Asy-Syafi'i tentang orang yang duduk-duduk dengan orang, lalu mengatakan, aku kenal mukanya dan tidak aku kenal namanya, bahwa itu adalah kenalan yang bodoh. Ada orang menanyakan kepada Ibnu Abbas, siapakah orang yang paling engkau cintai? Ibnu Abbas menjawab, orang yang menjadi teman dudukku. Dan Ibnu Abbas meneruskan, tiadalah pulang pergi seorang laki-laki ke tempatku 3 kali, tanpa ada keperluannya kepadaku, maka tahulah aku, apakah pembalasannya dari dunia. Sa'idi bin Al-As berkata, teman dudukku mempunyai padaku 3 perkara, apabila ia mendekati, niscaya sambut kedatangannya. Apabila ia berbicara, niscaya aku perhatikan pembicaraannya. Dan apabila ia duduk, niscaya aku luaskan tempat baginya. Allah Ta'ala berfirman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat 48 Al-Fat ayat 29, adalah isyarat kepada kekasih sayangan dan pemuliaan. Dan setengah dari kesempurnaan kasih sayang, ialah tidak sendirian dengan makanan yang enak atau datang pada suatu hak kegembiraan, tanpa temannya. Tetapi merasa sedih karena berpisah dengan teman dan merasa sepi dengan sendirian, jauh dari teman. Hak ketiga, tentang lidah, sekali dengan diam dan kali yang lain, dengan bicara. Adapun diam, ialah diam daripada menyebutkan kekurangan-kekurangan teman, di belakang atau di muka teman. Tetapi membuat diri tidak tahu dalam hal itu. Dan diam daripada menolak mengenai apa yang diperkatakan teman. Tidak melawan dan tidak bertengkar dengan teman. Dan berdiam diri daripada mengintip dan menanyakan kepada teman. Apabila melihat teman di jalan atau pada suatu keperluan, niscaya tiada dimulai pembicaraan, dengan menyebutkan maksudnya, dari tempat mana datangnya dan ke tempat mana akan didatangi. Dan tidak menanyakan teman tentang itu. Karena kadang-kadang teman itu, merasa berat menyebutkannya atau memerlukan kepada berdusta. Dan hendaklah berdiam diri, daripada menyebutkan rahasia-rahasia teman, yang dibisikkan kepadanya. Dan tidaklah sekali-kali dibisikkan kepada orang lain dan tidak kepada teman-temannya yang terkhusus.
Dan tidaklah dibuka sedikit pun dari rahasia-rahasia itu, walaupun setelah putus persahabatan dan perhubungan batin. Karena yang demikian itu, adalah termasuk tabiat yang tercela dan batin yang kotor. Dan hendaklah berdiam diri, dari kekurangan-kekurangan teman, keluarga dan anaknya. Dan berdiam diri pula, daripada menceritakan kekurangan orang lain kepadanya. Karena yang mencaci engkau, ialah orang yang menyampaikan itu kepada engkau. Anas berkata, adalah Nabi tidak menghadapkan mukanya kepada seseorang, dengan sesuatu yang tiada disukainya. Dan hal yang menyakitkan itu, mula-mula terjadi daripada yang menyampaikan, kemudian daripada yang mengatakan. Benar, tiada seyogialah menyembunyikan apa yang didengar dari pujian kepada teman. Karena kegembiraan dengan yang demikian, mula-mula terjadi adalah daripada yang menyampaikan pujian itu. Kemudian daripada yang mengatakan. Dan menyembunyikan yang demikian itu, adalah termasuk dengki. Kesimpulannya, hendaklah berdiam diri daripada tiap-tiap perkataan yang tiada menyenangkan teman, secara keseluruhan dan secara terperinci. Kecuali apabila harus diperkatakan, mengenai amar ma'ruf atau nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, sementara nahi munkar artinya melarang orang berbuat yang jahat. Dan tidaklah diperoleh dalam hal ini, pembolehan berdiam diri. Karena itu, tidaklah dihiraukan dengan tiada senangnya teman. Sesungguhnya yang demikian, pada hakikatnya, adalah ihsan, berbuat baik, kepada teman, walaupun teman itu menyangka, bahwa yang demikian, adalah perbuatan jahat pada sahirnya. Adapun menyebutkan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan teman dan keburukan-keburukan keluarganya, maka itu termasuk umpatan. Dan adalah haram pada hak tiap-tiap orang muslim. Dan engkau diperingatkan dari itu oleh dua perkara. Pertama, bahwa engkau memperhatikan keadaan dirimu sendiri. Kalau engkau memperoleh pada dirimu suatu hal yang tercela, maka pandanglah enteng atas dirimu, akan apa yang engkau lihat pada temanmu. Dan umpamakanlah, bahwa teman itu lemah daripada menguasai dirinya pada perkara yang satu itu, sebagaimana engkau lemah dari apa yang mencoba kepadamu. Dan tidaklah engkau memandang berat, dengan perkara yang satu, yang tercela itu. Maka manakah orang yang bersih? Dan tiap-tiap yang tidak engkau peroleh dari dirimu tentang hak Allah, maka janganlah itu engkau tunggu dari temanmu, tentang hak dirimu sendiri. Karena tidaklah hakmu di atas teman itu, lebih banyak daripada hak Allah di atas dirimu. Kedua, sesungguhnya engkau mengetahui, bahwa kalau engkau mencari orang yang bersih dari tiap-tiap kekurangan, niscaya engkau akan mengasingkan diri daripada makhluk seluruhnya. Dan tidak akan engkau peroleh sekali-kali orang yang akan engkau ambil menjadi teman. Tiada seorang pun daripada manusia, melainkan mempunyai kebaikan dan keburukan. Apabila kebaikan mengalahkan keburukan, maka itulah tujuan dan kesudahan. Orang mukmin yang mulia, selalu mendatangkan pada dirinya kebaikan temannya. Supaya tergeraklah dari hatinya rasa pemuliaan, kekasih sayangan dan penghormatan. Adapun orang munafik yang terkutuk, maka selamanya memperhatikan keburukan dan kekurangan orang. Ibnu Mubarak berkata, orang mukmin itu mencari hal-hal yang dapat dimaafkan, orang munafik itu mencari hal-hal yang terlanjur. Al-Fudlail berkata, orang yang berjiwa pemuda, ialah yang memaafkan segala ketelanjuran teman. Dan karena itulah Nabi bersabda, berlindunglah dengan Allah dari tetangga yang jahat, di mana kalau ia melihat yang baik, disembunyikannya dan kalau dilihatnya yang buruk, dilahirkannya. Dan tiada seorang pun, melainkan mungkin dipandang baik hal ihwalnya, dengan keadaan yang ada padanya dan mungkin pula dipandang buruk. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki memuji seseorang di hadapan Rasulullah. Maka pada keesokan harinya dicacinya. Lalu Nabi bersabda, kemarin engkau pujikan dia dan hari ini engkau cacikan dia. Lalu orang itu menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku benar terhadap orang itu kemarin. Dan aku tidak berdusta terhadap dia hari ini. Sesungguhnya kemarin, ia menyukakan aku, lalu aku mengatakan, amat baiklah apa yang aku ketahui padanya.
Dan pada hari ini, ia membuat kemarahanku, lalu aku mengatakan, amat buruklah apa yang aku ketahui padanya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya setengah dari penjelasan itu mengandung sihir. Seakan-akan Nabi tidak menyukai yang demikian. Lalu beliau menyerupakannya dengan sihir. Dan karena itulah Nabi bersabda pada hadis yang lain, perkataan keji dan perkataan jelas, adalah dua cabang dari nifak, kemunafikan. Dan pada hadis lain, sesungguhnya Allah tiada menyukai bagi kamu penjelasan, seluruh penjelasan. Begitu pula, Imam Asy-Syafi'i berkata, tiada seorang pun dari kaum muslimin yang mentaati Allah dan tiada mengerjakan maksiat kepadanya. Dan tiada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah dan tiada mentaatinya. Maka barang siapa, ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, maka dia itu adalah orang adil. Apabila yang seperti ini dijadikan adil terhadap hak Allah, maka untuk memandangnya adil terhadap hak dirimu sendiri dan yang dikehendaki oleh teman-temanmu, adalah lebih utama lagi. Sebagaimana harus engkau diam dengan lidah engkau, dari segala keburukan teman, maka harus pula engkau diam dengan hati engkau. Yaitu, dengan meninggalkan buruk sangka. Buruk sangka itu adalah umpatan dengan hati. Dan itu dilarang juga. Dan batasnya ialah bahwa tiada engkau bawa perbuatan teman kepada segi yang buruk. Sedapat mungkin, engkau bawa kepada segi yang baik. Adapun yang terbuka jelas dengan keyakinan dan penyaksian, maka tidak mungkin engkau tiada mengetahuinya. Dan haruslah engkau bawa apa yang engkau saksikan itu, kepada kelengahan dan kelupaan teman, jikalau mungkin. Dan sangkaan itu terbagi kepada, apa yang dinamakan, secara firasat, tafarrus. Yaitu, yang disandarkan kepada sesuatu tanda, alamat. Maka yang demikian itu, menggerakkan sangkaan secara mudah, yang tiada sanggup menolaknya. Dan kepada, apa yang sumber kejadiannya dari buruk itikat, keyakinan, engkau kepadanya. Sehingga timbul daripadanya, perbuatan yang mempunyai dua segi. Lalu engkau dibawa oleh jahat itikat, keyakinan, tadi padanya, kepada menempatkannya, pada segi yang lebih buruk, tanpa tanda yang menentukan demikian. Dan yang demikian itu, adalah penganiayaan dengan batin kepada teman. Dan yang demikian itu, haram terhadap hak tiap-tiap mukmin. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang mukmin, dari orang mukmin, darahnya, hartanya, kehormatannya dan menyangkakannya dengan sangkaan buruk. Nabi bersabda, awaslah dari sangkaan, karena sangkaan itu lebih dusta daripada pembicaraan. Jahat sangka itu membawa kepada, mengintip-intip, eta jasus, dan menengok-nengok, eta hasus. Dan Nabi bersabda, janganlah kamu melakukan mengintip-intip, janganlah kamu melakukan eta jasus, mengintip-intip, janganlah kamu memutuskan silaturahim, janganlah kamu membelakangi dan adalah kamu hamba Allah yang bersaudara. Eta jasus, ialah mengintip-intip mencari-cari berita. Dan eta hasus, ialah mengintip-intip dengan mata, menengok-nengok. Maka menutup kekurangan teman, bersikap tidak tahu menahu dan tidak memperhatikan kepada kekurangan-kekurangan itu, adalah tanda orang beragama. Dan mencukupilah bagi Anda, kiranya peringatan kepada sempurnanya tingkatan pada menutupkan kekejian dan melahirkan keelokan, bahwa Allah Ta'ala disifatkan dengan demikian pada doa, di mana orang membacakan doanya, wahai yang melahirkan keelokan dan yang menutupkan keburukan. Yang direlai pada sisi Allah, ialah orang yang berakhlak dengan akhlaknya. Sesungguhnya ia yang menutupkan segala kekurangan, yang mengampunkan segala dosa dan yang melepaskan segala hamba. Maka bagaimanakah engkau tidak melepaskan orang yang seperti engkau sendiri atau yang di atas engkau? Dan tidaklah dia itu dalam segala hal, budak engkau dan makhluk engkau. Nabi Isa bersabda kepada para sahabatnya, apakah yang engkau perbuat apabila engkau melihat temanmu tidur dan angin telah membuka kainnya dari tubuhnya? Mereka menjawab, kami tutupkan dan selimutkan dia. Nabi Isa menyambung, tetapi engkau membuka auratnya. Mereka menjawab, Subhanallah. Siapakah yang berbuat demikian?
Maka Nabi Isa menyahut, seseorang dari kamu mendengar sepatah kata mengenai saudaranya. Lalu ia menambahkannya dan menyiarkannya dengan yang lebih besar dari itu.